Jika kita orang Inggris mengucapkan good morning. Jika kita orang Jepang mengucapkan konnichiwa. Jika kita orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Karena kita semua umat muslim, maka kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from World Hortatory Exposition Text. Today, we would like to present our project about hortatory exposition text. Let me introduce my team. Hi, my name is Rifa Alisha Febriani and my friends are Fitriani, Selvina, Nursifana and Safira. The next part will be explained by my friends Selvina. Yang pertama, pengertian hortatory exposition text. Hortatory exposition text adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, meyakinkan para pembaca agar melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Teks ini biasanya membahas tentang isu atau masalah umum seperti lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Yang kedua, struktur hortatory exposition text ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Bagian tesis berisi alasan pembuka dan pendapat umum atau pandangan penulis. Yang kedua, argumen. Argumen berisi alasan-alasan logis dan bukti. Yang ketiga, rekomendasi. Bagian rekomendasi berisi saran, ajakan, dan solusi yang diberikan penulis. Yang ketiga, ciri kebahasaan hortatory exposition text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Hortatory exposition text ini biasanya menggunakan simple present tense karena membahas fakta utama, opini, dan kebenaran. Yang kedua, menggunakan modal auxiliary seperti soul, mouse, and texture. Kata verbs ini digunakan untuk memberikan saran, rekomendasi, dan ajakan untuk pembaca agar mengikuti penulis. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung logis. Kata penghubung logis digunakan untuk menghubungkan paragraf atau kalimat agar tersusun secara logis. Yang keempat, menggunakan kata evaluatif. Kata evaluatif ini digunakan untuk memberikan pendapat atau sikap penulis. Yang kelima, menggunakan kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang tidak bisa dilihat dan disentuh. Yang keenam, menggunakan kata persuasif, yaitu kata yang memberikan ajakan untuk pembaca. Adapun contoh hortatory exposition text yaitu title, Don't Smoking in Public Places. Tesis, Smoking in public place shall be banned because in harm not only the smoker but also other people nearby. Everyone has the right to breathe clean and healthy air in public space. Translate to contoh hortatory exposition text yaitu judul Jangan Merokok di Tempat Umum. Tesis, merokok di tempat umum seharusnya dilarang karena dapat membahayakan bukan hanya perokok, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Setiap orang berhak untuk menghirup udara yang bersih dan sehat di tempat umum. Bagian ini disebut tesis karena menunjukkan pendapat atau pandangan penulis tentang suatu isu, yaitu merokok di tempat umum itu dilarang. Yang kedua, mengandung pernyataan sikap yang jelas, bukan fakta melainkan opini pribadi yang didukung oleh alasan-alasan di bagian berikutnya. Yang ketiga itu ada memberikan gambaran umum, masalah bahwa merokok di tempat umum berbahaya bagi orang lain.
argument, fears. Cigarette smoking contains dangerous chemicals that can harm non-smokers. People who inhale secondhand smoking may suffer from healthy problems such as asthma. On 5 for non-smokers to get sick because of someone else's bad habit. Second, cigarette smoking pollutes the environment and makes public areas uncomfortable. The unpleasant smell can destroy odor and make places like park, bus stop, or restaurant unhealthy for families and children. 3. Smoking in public give a half example to you people when children or teenagers say adults smoking freely, remind that smoking is normal and safe. By many smoking in public places, we can protect the new generation from following this dangerous habit. Argumen pertama, asap rokok mengandung zat berbahaya yang dapat memengaruhi orang yang tidak merokok. Orang yang menghirup asap rokok bisa mengalami gangguan kesehatan seperti asma, penyakit paru-paru, bahkan serangan jantung. Sangat tidak adil jika orang yang tidak merokok harus menderita karena kebiasaan buruk orang lain. Yang kedua, asap rokok mencemari lingkungan dan membuat suasana tempat umum menjadi tidak nyaman. Bau asap yang menyengat dapat mengganggu orang lain dan membuat area seperti taman, halte, atau restoran menjadi tidak sehat untuk keluarga dan anak-anak. Yang ketiga, merokok di tempat umum memberikan contoh buruk bagi anak-anak dan remaja. Ketika mereka melihat orang dewasa merokok secara bebas, mereka bisa menganggap bahwa merokok adalah hal yang biasa dan tidak berbahaya. Dengan melarang merokok di tempat umum, kita dapat melindungi generasi muda dari kebiasaan buruk tersebut. Bagian ini disebut argumen karena yang pertama, berisi alasan-alasan logis yang mendukung pendapat di bagian tesis. Yang kedua, setiap paragraf menjelaskan mengapa merokok di tempat umum harus dilarang. Yang ketiga, disusun dengan kata penghubung seperti fear, second, dan three, menandakan urutan alasan. Yang ketiga, recommendation. Reforming government shall strictly enforce the rule that bans smoking in public areas. People must realize that public space belong to everyone and everyone deserves clean air and a healthy environment. Rekomendasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegakkan larangan merokok di tempat umum. Masyarakat juga harus menyadari bahwa tempat umum adalah milik bersama dan setiap orang berhak menghirup udara yang bersih dan sehat. Bagian ini disebut rekomendasi karena yang pertama, menunjukkan saran atau ajakan dari penulis setelah menjelaskan pendapat dan alasannya. Yang kedua, mengajak pembaca untuk melakukan tindakan nyata, yaitu mendukung larangan merokok di tempat umum. Yang ketiga, biasanya diawali dengan kata seperti therefore, in conclusion, thus, dan lain-lain. Terima kasih.